pada saat gue mencoba segala upaya gue untuk keluar dari kepater mobil gue di tanah liat itu, gue udah putus asa. Tiba-tiba, ini gue juga lagi nggak nyadar atau gue berhalusinasi, dari belakang mobil gue itu ada yang ngedorong-dorong, Rick. Jadi digoyang-goyangin mobil gue, grek, 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 grek. Ada yang goyang-goyangin. Gue pikir kan angin, tapi kok berirama gitu, kayak orang ngedorong. Beda lah ya angin sama orang yang ngedorong. Iya. Akhirnya wah didorong nih gitu kan. Nah pas gua ngeliat ke belakang kaca mobil gua, kelihatan tuh ada 2 orang anak kecil. Jadi palanya tuh kelihatan doang, ini doang gitu. Dan posisinya gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame amat malam hari ini nih ya. Luar biasa. Ketemu lagi di channel Moge, masih bareng gua, Erik Moko, di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Wih, luar biasa fans-fans gua ini. Malam hari ini gua kedatangan narasumber nih. Malam ini sangat bikin gua seneng banget nih. Dia seorang MC profesional di Kota Serang. Dia akan berbagi pengalaman cerita misterinya ketika dia pulang disasarin oleh Google Maps akhirnya ke tempat angker. Gimana cerita selengkapnya? Tapi sebelum masuk ceritanya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat malam. Selamat malam. Adam Badru, Adam Dem. Wow. Pokoknya mah keren. Look at the star. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Pekerjaan Erik. gimana, lancar? Lancar. Terakhir ada bisnis ternak babi ya. Jadi masih gua baru merintis. Ke depan ada ternak tarantula. Ya apa aja sih kita mah. Iya. Ternyata konyol ini Adam Dem. Iya, alhamdulillah. Terus MC masih ya? MC alhamdulillah masih. Jadi beberapa event di Serang, Cilegon dan sekitarnya masih dipercaya. Cuman memang belakangan MC makin banyak, Pak. Iya. Ya emang sih. Dan gue juga nggak punya kemampuan. Sebenarnya gue nggak jago-jago amat kalau MC. Cuman paling nggak ngondek aja. Cin. Iya. Aduh. Adam. Ya siap. Malam hari ini mau bercerita tentang pengalaman apa nih? Iya, jadi gua tadinya sih sebenarnya mau numpang makan ya, ada nasi. Nasi ada. Masih ada kan itu nasi kucing? Nasi ada. Ini ada cerita nih, Rick. Gua pernah di suatu hari gua disasarin sama Google Maps ke tempat angker. Dan waktu itu kalau nggak salah sih sampai diliatin penampakan 2 apa nyebutnya, gue tuyul kali ya. Ada anak kecil 2 orang ya yang ngebantuin gue. Jadi awalnya ini kejadian di 2022. Waktu itu di hari Jumat, gue inget banget. Gue dapet panggilan interview di salah satu perusahaan batubara di daerah Banten. Hari Jumat itu gue pokoknya berjalan biasa aja. Gue berangkat itu pagi jam 8. Jam 8 gue berangkat karena undangan interviewnya waktu itu jam 10 kalau nggak salah. Jam 8 gue berangkat dari Serang menuju ke tempat interview. Nyampe di sana gue sekitar jam 10-an. Akhirnya suruh nunggu dulu sama HRD-nya. Betul, waktu itu gue juga belum tahu tempat gitu ya. Namanya juga kita dari daerah. Jam 10 nyampe itu juga gue harus nyiapin beberapa berkas-berkas tuh. Karena gue buru-buru banget waktu itu. Jadi gue ada yang lupa bawa KTP, lupa bawa lupa bawa KTP, lupa bawa akte, lupa bawa SKCK, surat miskin, segala macam. Waduh. Terus surat tanah segala nggak perlu bawa. Enggak. Mau ngelamar kerja, mau masuk ngelamar kerja gue. Ya.
Nah, akhirnya gue jam 10, terus gue inget banget baru di interview itu di jam 11. Sedangkan itu hari Jumat. Bentar lagi kan Udah itu mau mau Jumatan. Tapi akhirnya gue jam 11 itu interview sama HRD-nya. Biasa interview ditanya-tanya. Waktu itu pertanyaannya kalau nggak salah, sebutkan macam-macam ikan. Kontit. Aduh, siapa itu anak kecil itu ya? Ya, biasa pertanyaan interview Ya, lah. interview biasa lah, standar lah ya. Standar, pertanyaan standar. Cuman berlangsung setengah jam. Setengah jam akhirnya gue kepotong sholat Jumat. Akhirnya gue sholat Jumat dulu tuh. Udah selesai sholat Jumat, akhirnya lanjut lagi interview. Terus selesai interview itu gue disuruh nunggu dulu. Dan alhamdulillahnya hari itu juga ada keputusan dari HRD-nya. Dan gue diterima. Wih, mantap. Gitu. Sebetulnya gue bayar HRD-nya. Disogok kali. Jadi gue keterima. Jangan-jangan lu tetangga lu lagi. Akhirnya gue keterima tuh. Akhirnya gue keterima dan gue balik tuh. Oh udah keterima. Gue akhirnya balik. Gue inget banget balik 4:30 dari kantor itu. 4:30. Nah, di sini mulai kejadian aneh yang gue rasain. 4:30 gue balik dari kantor itu daerahnya memang terpencil banget sih. Gue juga nggak ngira di situ ada kantor sih. Gitu. Dari keluar tol Balaraja Timur, itu masih sekitar 20 km lagi ke dalam. Jauh juga itu. Jauh. Dan gue juga baru tahu di situ ada kantor yang maksudnya ada jajaran perusahaan-perusahaan di situ. Jadi dia kayak kawasan gitu. Nah pas gue pulang 4:30 itu gue nyalain Google Maps dong. Yeah. Gue nyalain Google Maps. Mall of Serang. Yeah. Kan biar ke patokan Serang tuh emang di iya, walaupun rumah gue bukan di situ. Mall of Serang gitu. Nah gue ingat banget waktu perjalanan gue pakai map sih, perjalanan gue itu dari Serang ke kantor itu cuman 1,5 jam. Nah ini kok 3,5 jam gitu. Gak nyampe gue. Di Google Maps-nya juga tertulis tuh 3 jam. 3,5 jam. Ini apa macet apa HP gue kudu ganti iPhone apa gimana gitu kan. Udah yang bener masih Xiaomi kayaknya. Nah akhirnya menyadari karena ada yang nggak beres dari Google Maps ini, gue awalnya sih ikutin aja tuh Google Maps tuh. Gue ikutin, tapi kayaknya nih nggak beres deh nih. Masa 3,5 jam ke Serang doang dari Kabupaten Tangerang. Nah akhirnya gue putusin puter balik gitu ya. Karena dari jalan gue pas berangkat sama gue pas pulang, itu jalannya beda banget, Rick. Beda banget. Beda yang dengan lo pas berangkat itu ya? Betul. Kalau pas berangkat ada perumahan-perumahan, baru ketemu si kantor. Kalau ini keluar kantor kok kayak kanan kiri itu hutan. Kalau lo pernah ke Anyer lewat Mancak. Iya. Nah, kayak gitu tuh. Kanan kiri hutan, cuman ada jalan doang, jadi rumah juga mungkin sedikit kali itu. Rumah jarang ya, kehitungnya mungkin jarak berapa kilo ada baru rumah. Ini beda banget nih, gue mulai ada perasaan aneh. Tapi gue terus ikutin si Google Maps itu. Sampai akhirnya tibalah waktunya di 5:30. Udah mulai gelap tuh. Gue gak tahu kenapa, karena mungkin daerah itu banyak pohon-pohon sehingga cuacanya tuh kayaknya gelap gitu, Rick. Vibes-nya tuh dapet banget tuh. Vibes-nya dapet banget. Nah pas 5:30 itu sudah mulai mendung dan akhirnya hujan. Hujan gede banget. Sorry, kenceng. Kalau hujan gede emang segede rumah dong. Batu-batu yang turun. Hujan kenceng, hujan badai, bener-bener hujan. Hujan kenceng plus petir, angin. Makanya gelap banget gitu kan. Pas gue menyadari kalau misalkan ini salah jalan, makanya gue mau memutuskan untuk balik arah. Karena nggak tahu kenapa gue ada feeling pas lagi di jalan gitu kan, gue nyetir sendirian tuh, kanan kiri hutan. Itu dari kejauhan gue ngeliat kayak ada sosok anak kecil, 2 orang. Yang satu kayaknya umur 10 tahun, badannya agak gempal. Yang satu umur 6 tahun. Jadi yang satu gede, yang satu rada kecil. Gitu. Nah itu dia di pinggir jalan berdua kayak mau nyebrang. Ini juga gue ceritain di channel gue. Jadi di Adam Scary bisa ditonton tuh, ada di situ disasarin oleh Google Maps. Jangan lupa follow, subscribe ya, Adam Scary. Terima kasih. Nanti kita tampilin nih layout
channel nih. Oh iya. Nah, gue waktu itu belum ada perasaan apa-apa sih, Rick. Gue nganggapnya itu adalah anak kecil yang mau nyebrang aja gitu. Anak ya biasa lah ya. Anak kecil biasa aja gitu. Dan gue nggak ada perasaan takut sama sekali. Singkat cerita gue akhirnya puter balik. Puter balik ini kayaknya salah deh. Kayaknya di persimpangan tadi keluar kantor harusnya gue ngambil kanan, bukan ngambil kiri gini. Kalau kanan kali tadi ketemu perumahan baru ketemu tol Bararaja Timur gitu kan. Ini ngambil kiri hutan nggak ada ujungnya gini. Disinilah kengerian dimulai pas gue lagi puter balik. Pas gue mau puter balik, jadi posisi itu kan aspal itu kanan kiri jurang. Iya. Jadi gue nyari belokan yang bisa manuver mobil gue karena itu cuman muat satu mobil. Dan lu jangan bayangin jalanan kalau di Keramat ini lalu lalang kayak begini ya, itu sepi banget, Rick. Sepi, nggak ada orang. Hancur juga nggak tuh jalan? Jalan sih aspal. Cuman kayaknya orang situ nggak ada yang lewat gitu di situ. Ditambah lagi hujan gede banget kan ya. Nah, akhirnya gue coba nyari nyari buat puteran. Tiba-tiba gue lihat di depan gue tuh ada kayak bekas galian. Itu kayaknya buat dibangun perumahan yang nggak jadi gitu loh. Itu tanah merah luas banget gitu. Dan gue ngeliat ada mobil eskavator juga nganggur di situ. Wah, kata gue di situ tuh gue waktunya untuk manuver. Nah, pas gue ke situ, aduh sorry. Lanjut. Ntar aja. Si Wendy, Panimbang. Nggak apa-apa, penting. Sorry, aduh. Nggak apa-apa, job lo bro. Halo, Assalamualaikum. Bro. Wen, nanti 30 menit lagi gua telepon. Lo jangan tidur dulu ya, standby ya. Oh ya udah lo pulang aja dulu. Gua lagi syuting nih sama Baim Wong ini. Wow. Maaf nih Om Baim Wong. Aduh, ini lo ganggu aja nih. Oh my god. Wow. Nah, jadi pas gua nyari puteran untuk mobil gua ketemu tanah galian yang lebar tadi itu. Akhirnya gua muter tuh di situ. Nah, posisinya ini jalan, ini si tanahnya jadi rada turun gitu. Iya, rada turun. Nah, mobil gua belakangnya dulu gitu tuh. Baru nanti rencana gua kepalanya. Jadi gua nggak langsung bisa manuver. Gua maju, terus gua turun. Kayaknya itu rencananya pintu gerbangnya perumahan itu gitu loh. Disinilah mulai gua masuk ke dalam hal yang gak pernah gua bayangin selama ini, Rick. Gua gak pernah mikir kalau hari itu akan terjadi. Pas gua lagi mundurin mobil gua manuver, turun, itu posisinya tanah yang becek banget, terus tanah merah gimana sih ya? Tanah merah itu becek banget. Kebetulan mobil gua kan penggerak depan ya, Matic. Nah, jadi pas gua mundur, mobil gue kebawa masuk ke belakang dan gue nggak bisa ngendaliin gas, nggak bisa ngendaliin rem, nggak bisa ngendaliin setir tuh. Jadi kayak makin kebawa gitu, kayak ketarik. Gue sih mikirnya karena tanahnya tanah liat dan kayak lumpur segala macam gitu kan, dan nggak ngegigit tuh si roda gue. Dan anehnya ketika gue gas, mobil gue makin dalam gitu, malah makin mundur, makin masuk ke tanah galian itu. Akhirnya gue coba untuk sambil gerak-gerakin setir juga nggak bisa juga gitu kan. Nah, stuck tuh akhirnya. Keadaan jam 6. Pas banget maghrib. Azan maghrib kedengeran. Azan maghrib dan gue masih di dalam mobil karena cuaca hujan deras banget, petir juga, angin juga, gelap banget. Dan gue akhirnya mulai putus asa tuh di situ tuh. Waduh, gimana nih, gue nggak bisa kemana-mana gitu kan. Gue ngelihat juga di bawah gitu kan, itu tanah liat banget gitu. Posisi hujan, lu nggak bisa keluar juga buat memastikan itu kan. Betul. Semakin gue gas juga mobil gue makin ketarik ke belakang. Gue coba goyang-goyangin juga nggak dapet. Udah gue akhirnya diem di mobil. Akhirnya azan maghrib selesai 6:30 lah kalau nggak salah tuh. Gue mulai coba-coba cari tutorial di YouTube.
Gimana sih orang kalau lagi kena kejebak gitu lah, kejebak inilah ya. kepater tuh gimana gitu. Gue dapet tuh di YouTube tuh caranya dengan mengaitkan kayu di ban. Iya, di ban. Akhirnya gue harus nyari kayu nih, kalau enggak gue nggak selamat karena gue nggak ngelihat satupun orang lewat di Daerah situ. Gue di situ berarti udah sejam ya, dari setengah 6 setengah ya. 6, setengah 7 udah sejam. Sampai setengah 7 itu nggak ada orang lewat sih, Rick. Kebayang lu, gue sendirian, gue ngeliat ke belakang mobil gue kayak pohon-pohon gede gitu, dan nggak ada satu rumah pun yang gue lihat. Hujan gede banget. Akhirnya gue lihat konten YouTube dan dikasih tahu caranya dengan mengaitkan kayu itu. Iya. Akhirnya gue beraniin turun, guys. Gue turun dari mobil. Begitu gue buka mobil, langsung sontak angin kenceng dan juga hujan deras itu langsung menyapu tubuh gue. Wah, Kenceng banget itu. Kenceng banget berarti. Langsung basah kuyup itu, nggak nyampe 5 detik langsung basah kuyup. Lu bayangin berarti begitu derasnya gitu. Gue turun, kaki gue masuk ke tanah liat, gelap, sedengkul dong. Anjir. Serius lu? Enggak sih, di setengah dengkul gue gitu. Ya sebetis lah ya. Sebetis lah. Pantesan mobil gue nggak bisa gerak, orang dalam banget itu. Dalam banget gitu kan, tanahnya segitu dalamnya. Akhirnya gue nyari tuh jalan sampai kaki gue kerendam lumpur. Gue nyari kayu, dapet tuh kayu. Main lah, segini lah, setengah gini lah. Gede lah ya. Gitu, gede. Terus gue ambil 2 kayu, gue taliin ke ban mobil. Wah, nalinya pakai apa nih nalinya? Akhirnya gue buka bagasi belakang, gue nemu sepatu gue, tali sepatunya gue copot, Rick. Dilepas ya. Gue copot, gue lepas, gue taliin, bodo amat, ntar beli lagi aja di Rau. Bener, banyak. Gue taliin, dua. Oke, udah dua, ini gue udah blok banget tuh kan. Gue masuk lagi ke dalam, wah keadaan dalam udah gak karu-karuan itu. Akhirnya gue coba gas, bismillahirrahmanirrahim. Masih nggak dapet juga. Gue coba turunin kan matic ya, Iya. Gue turunin kedua, Iya. nggak dapet juga. Ke L masih nggak dapet juga. Tuh si mobil lu bayangin gini nih, ini tanah nih mobil gue nih, gitu. Anjir, mater gitu ya. Yoi, nggak ada pergerakan, maju dikit nggak ada. Malah yang ada tuh malah gini nih, tuh. Waduh, Makin ke belakang mobil gue. Ya? Kayak ada sesuatu hal yang narik. Gue sih waktu itu mikirnya sih karena kontur tanah aja gitu. Gue nggak ada pikiran-pikiran kalau ini ada unsur gaib, gue nggak ada. Belum ada kepikiran ke situ. Belum ada. Nggak bisa juga usaha gue akhirnya sampai jam setengah 8 malam. Jam 8 malam. Gue udah pasrah banget, gue telepon kawan-kawan gue gimana nih caranya gitu kan. Dam, udah nggak ada lagi itu, malu harus telepon towing. Ditarik. Anjir, towing berapa kata gue. Akhirnya gue coba telepon towing daerah Tangerang itu, mau dia 1.200.000. Cuman buat ngeluarin gue ke gitu doang gitu. Mengingatkan temen gue itu namanya Isu itu dulu. Ada ya? Ada kawan lu ya? Panik pucet. Terus gue udah sempat mau telepon towing tuh, Rick. Cuman gue pikir lagi, gue cuman mau keluar dari sini doang harus ngeluarin duit 1 juta, iya kan? 200, Iya. Nah, disinilah kengerian itu dimulai. Tepat di jam 9. Pada saat gue mencoba segala upaya gue untuk keluar dari kepater mobil gue di tanah liat itu, gue udah putus asa. Tiba-tiba, ini gue juga lagi nggak nyadar atau gue berhalusinasi. Dari belakang mobil gua itu ada yang ngedorong-dorong, Rick. Waduh. Jadi digoyang-goyangin mobil gua. Grek. Ada yang goyang-goyangin. Gua pikir kan angin. Tapi kok berirama gitu, kayak orang ngedorong. Beda lah ya, angin sama orang yang ngedorong. Iya. Akhirnya, wah, didorong nih gitu kan. Nah, pas gua ngeliat ke belakang kaca mobil gua, kelihatan tuh ada 2 orang anak kecil, jadi palanya kelihatan doang, ini doang gitu, dan posisinya gelap. Wah, anak kecil dong. Pada saat itu demi Allah gua nggak ada pikiran kalau itu goib, dan gua belum ngerasa takut. Yang gua bikin ngerasa takut, jadi pas gua mundurin
persneling gua, otomatis kan ada kamera mundur kita ya di Android tuh. Nah, gua ngeliat tuh di kamera Android gua, ternyata itu anak kecil 2 orang dengan posisi lagi megang mobil gua, tangan 2 gitu. Tapi bajunya tuh kayak kotor banget, kayak dia habis main tanah liat gitu ya. Kotor banget gitu. Kelihatan segini nih. Botak gitu. Badannya doang kelihatan dari kamera gua. Soalnya kan kamera gua di bawah kaca gitu ya. Wah, ini nggak beres. Dan gua di situ mulai merinding sekujur tubuh gua. Gua mulai takut banget. Apaan nih gitu kan? Waduh, ini apa nih? Di situ gua mulai ngaji. Doa lah ya. Baca doa makan apa kalau nggak salah. Sekalian doa tidur. Dan nggak logisnya kan di tengah hutan kayak begitulah ya, ada 2 anak kecil. Iya, gitu kan. di situ mulai gue mikir baru. Ini kayaknya nggak mungkin nih. Pas gue inget-inget lagi, oh iya tadi di perjalanan ada 2 anak kecil itu yang lewat itu. Apa itu ya yang ngikutin gitu. Akhirnya gue baca ayat kursi, terus gue baca surat-surat pendek sebisa gue beraniin akhirnya untuk turun dari mobil. Posisi masih hujan ya, belum berhenti Rick. Hujan deras banget. Gue turun dari mobil, terus gue ke belakang mobil, gue samperin 2 orang anak kecil itu. Gue masih inget banget. Gue bilang ke anak kecil ini, dek, ngapain? Jangan, gue bilang gitu kira-kira. Gue masih inget banget dia ngomong gini, Om, bilang aja ke orang. Dia cuma nunjuk begitu doang. Om, bilang aja ke orang. Dek, nggak usah ya, udah ya, gitu ya. Soalnya kalau gue paksain untuk anak kecil ini ngedorong pun juga ya anak kecil Rick seberapa kuat sih gitu bener, ya. Bener. Tapi ya nggak tahu kalau gaib sih kuat-kuat aja kan. Kuat aja. Iya. Gitu kan. Orang dia ngasih tahu gue untuk kasih tahu minta tolong bantuan ke orang. Orang mana? Sepanjang perjalanan itu kayak daerah mancak gitu, kanan kiri hutan. Gue nggak nemu ada perumahan, ada orang yang pun nggak ada. Akhirnya si 2 anak kecil ini berdua mereka pergi dari mobil gua, mereka menuju ke depan mobil, menuju ke jalan raya, jalan gua liatin. Akhirnya mereka ngilang di kegelapan. Maksudnya mereka jalan gitu, gua liatin. Gua masuk lagi ke mobil, apa itu tadi ya? Kok ada anak kecil, apa ya belakang mobil gua ini dari kejauhan sana ada perumahan, gua nggak tahu. Akhirnya nggak lama ada yang nolong, orang lewat bawa motor ereking, dia parkir di aspal itu. Akhirnya dia turun ke tanah liat itu, dia nyamperin mobil gua gedor-gedor pakai jas hujan hoodie gitu. Wah, orang alhamdulillah gitu. Gua buka kaca, ya Om, kenapa Om? Mobil kepater, bukan main futsal, pakai nanya. Anjir. Pakai nanya lagi Lundro. Mobil kepater Om. Oh iya, tunggu ya. Tunggu ngapain nih, gue bilang. Ternyata dia manggil bantuan. Tapi lu menyadari itu tuh orang lah, maksudnya orang normal lah ya. Pada saat itu gue menyadari dia orang, karena kayaknya kalau itu setan nggak mungkin bawa ereking. Iya sih. Bawa permadani mungkin. Kereta kencana, tapi mungkin juga sih ya. Iya, soalnya kan lu abis ngeliat anak kecil itu ya. Iya. Nah, akhirnya si orang ini yang bawa motor ini akhirnya dia pergi dulu. Dia nggak balik-balik lagi. Ada jam 9, jam 10 gua tungguin nggak balik-balik lagi. Sejam gua masih di dalam itu. Gua main Mobile Legends, gua main apa gitu. Ngilangin stres gua. Akhirnya gua kepikiran omongan 2 orang anak kecil tadi untuk minta bantuan orang. Gua turun dari mobil, gua naik ke aspal, gua coba cari, takutnya ada perumahan di situ dan gua bisa minta tolong bantuan. Ternyata Rick, sekitar 200 meter apa 300 meter dari tempat mobil gua kejebak, ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang sendirian, kanan kirinya nggak ada apa-apa. Lucu banget ya. Siapa yang jajan itu? Siapa yang beli itu? Rumah makan Padang, kanan kiri hutan gitu. Akhirnya gue, wah ada rumah makan Padang, makan lah. Lapar juga ini makan kan. Dulu aja. Makan dulu lah. Dan gue makan di situ. Si penjualnya nanya, dari mana Om? Kotor banget. Mobil saya udah.
kejebak tuh di tanah galian itu. Tanah galian situ. Iya udah. Aduh, Om. Kenapa dah jam segini mah jangan lewat situ? Walah. Maksudnya gimana nih? Ya orang sini udah percaya pokoknya kalau udah mulai maghrib nggak ada yang berani lewat situ. Nah di situ gue, ya gimana Om, saya habis interview kerja, saya mau pulang ke rumah saya di Serang dan ya saya ngikutin Google Maps disasarinnya ke situ. Terus gimana Om mobilnya? Masih tuh di sono. Oh gitu, sebentar ya saya minta bantuan ya, kata dia. Tadi sih ada orang sih Om bawa air racking. Dia bilang juga kayaknya mau bantuin. Hah? Siapa? Kurang tahu sih saya juga Om, cuman tadi dia bilang mau nyari bantuan cuman belum balik-balik. Sama ada 2 orang anak kecil tadi bantuin saya. Anak kecil. Disinilah gue mulai merinding banget. Anak kecil, kata si Uda, rumah makan Padang itu. Anak kecil. Iya ada 2 orang. 2 orang ya Om ya? Iya 2 orang. Yang satu kayak gendut, yang satu agak kecil. Om, itu mah bukan orang. Jadi konon kabarnya si 2 orang anak kecil ini yang sering menampakkan diri di situ, dan konon kabarnya juga itu perumahan nggak jadi-jadi karena sering banyak gangguan. Itu dibuat dari 2014 apa kalau nggak salah. Udah lama banget itu. Dan kontraktornya itu, misalkan kontraktornya A, nanti nggak jadi lagi B. Belakangan gue dapat info juga kontraktor A gagal tender karena kontraktornya meninggal nih, ownernya. Terus ganti yang B nggak kuat dananya. Terus yang C ini katanya digangguin sama makhluk-makhluk, termasuk 2 orang anak kecil itu. Gila ya. Aduh, gue nggak kebayang sih, gue nggak pernah ngebayangin sebelumnya untuk ketemu sama makhluk gaib. Bentuknya kayak tuyul sih. Anak kecil ini dua-duanya botak, mukanya gue inget banget kayak, anak-anak Chinese ya, rada sipit tapi karena mungkin malam, dia kulitnya kayaknya gelap dan bajunya kotor banget, tapi nggak ada rambutnya, botak. 2 orang ini. Pucat itu pasti, pucat gitu. Pucat ya, kayak habis bedakan sih. Gitu. Gue nggak punya pengalaman ketemu sama makhluk halus sih. Ngerasa gitu wajar lah ya Rick ya. Cuman ini pertama kalinya kalau memang itu beneran setan, itu pertama kali gue ketemu berarti. Nah akhirnya si Uda ini bilang jam segini nggak ada yang berani Om lewat situ, dan 2 orang anak kecil itulah yang sering muncul katanya gitu. Terus Om tadi gimana? Ya saya tadi dibantuin sama 2 orang anak kecil ini, mobil saya coba didorong. Terus dia ngasih tahu katanya minta tolong aja. Makanya saya beraniin ke sini. Mungkin maksud si anak kecil ini ya udah, si Uda rumah makan Padang ini. Aduh, Om. Oke. Ntar ya saya telepon dulu ya. Kawan saya nih ada nih fotokopi, ada fotokopian gak jauh dari situ. Dan gua akhirnya makan di rumah Padang itu. Selesai makan, gua keluar dari rumah makan, gua ngeliat ke arah mobil gua sengaja nyalain. Gue lihat dari kejauhan, di depan mobil gue kan senter tuh, gelap nih, cuman lampu doang. Ya. Di depan mobil gue berdiri tuh dia, ada lagi di situ. Anak kecil tadi. Gue lihat itu, ada lagi. Berdua tuh ya? Iya. Dan gue posisi di rumah makan Padang itu sendiri. Jadi rumah makan Padang itu nggak ada karyawan, nggak ada. Gue nungguin si Udanya, nggak balik anjir, kata gue gitu ya. Nggak lo bungkus aja. Nah itu gue ngeliat dari kejauhan, aduh ada lagi. Gitu. Nah akhirnya gue masuk, gue duduk di dalam rumah makan. Rumah makan Padangnya kecil sih, kecil. Lu jangan bayangin rumah makan yang udah gede ya, kecil kayak ukuran 3x3 gitu. Setengah jam datang tuh si Uda. Bawa temen-temennya, salah satunya adalah tukang fotokopi tadi. Di mana mobilnya Om? Wow. Pasti badannya gede tuh. Gede, gendut. Di mana mobilnya Om? Itu Om, mobil saya. Oke, siap. Bentar ya, saya ambil payung dulu. Ambil payung. 2 orang tuh, si Uda sama si tukang fotokopi ini, dan gue ikutin ke mobil gua. Oke Om, masuk Om. Kita dorong dari belakang, kata 2 orang ini. Wah, gue dapat bantuan ya, alhamdulillah. Om, pokoknya pasang giginya L aja terus ya. Pokoknya paling rendah aja. Pokoknya gas terus.
sama rada dimainin dikit lah di ayun katanya gitu. Oke Om, siap. 1, 2. Jalan Rick. Dapet tuh dorongan. Cuman pas gua ngeliat ke belakang si om-omnya udah bajunya udah kesemprot. Kotor semua. Kasian banget gua tuh. Gue pikir udah ntar gua kasih gocap-gocap gitu. Berdosa banget loh. Berdosa banget gue. Lumayan tuh dari bantuan 2 orang ini gua maju berapa meter maju. Sampai akhirnya di dikit lagi di tanjakan yang tadi gue merosot itu, dikit lagi gue mau naik ke aspal, coba didorong lagi nggak bisa lagi, akhirnya kemasuk lagi, dorong lagi masuk lagi, susah banget itu. Aduh Om gimana ya, udahlah Om kata saya, nggak apa-apa, saya pulang aja nyari Grab, mobil biar di sini. Jangan Om kata gitu, ayo kita coba lagi ayo, tapi udah blok banget, mukanya udah ketutupan lumpur aja. Gue gak enak banget itu asli. Singkat cerita beberapa waktu kemudian datanglah motor RX King yang tadi. Yang tadi itu. Bawa sekitar 5 apa 10 orang gitu. Buset. Bawa motor-motor. Motor berarti. Iya. Mulai turun, akhirnya 2 orang. Si Uda, nasi padang dan fotokopian plus bantuan dari motor RX King ini. Ternyata belakangan gue baru tahu ternyata si motor RX King ini adalah supir eskavator yang nganggur itu. Dan dia mau nyelamatin siapa aja orang yang kejebak di situ kali gitu kira-kira. Nah akhirnya tuh orang dorong mobil gua ada kali 10 tuh. 10. Dan ini ilmu juga buat gua kalau memang kejebak di tanah galian kayak gitu berarti memang harus didorong ramean orang kayak gitu. Didorong tuh Rick. Yo siap 1, 2, 3. Percobaan 3 kali lah berhasil lah. Udah tuh. Akhirnya mobil gua selamat didorong sama mereka semua. Ada kali 10 orang itu gua ucapin terima kasih. Kali gocap apa? Kali berapa nih? Gua waktu itu sih lagi megang cash-nya cuma 100 sih kalau nggak salah. Akhirnya gua udahlah nanti aja gitu loh. Mas makasih ya. Om pulangnya kemana? Saya mau ke Serang, gue bilang. Udah tuh gue pulang ke Serang, gue telepon istri gue, udah beres. Waktunya saya pulang nih ke Serang. Gue steam mobil gue dulu di depan Taman Kopassus, gue steam dulu. Nah di sini terakhir kali gue ngeliat apa namanya? 2 anak itu. Bukan. Kayak bekas tangan. Kayak bekas tangan orang dorong di mobil gua belakang itu. Kan yang ngedorong kan lebih dari 10 ya. Iya. Kok cuman ada tapak tangan itu 4 doang gitu. Kalau lo penasaran lihat di YouTube gua di Adam Scary, di situ ada tuh. Jadi kayak 4 tangan, yang satu ya rada gede, yang satu kecil. Di gini, satu kecil. Fotonya ada. Itu doang. Kan yang dorong banyak nih, kenapa cuman ini doang nih? Akhirnya bersih mobil gue, baru gue nyampe rumah. Besoknya gue mulai langsung kerja. Gue mulai kerja seperti biasa. Pas siang gue makan siang ke masakan Padang itu. Iya. Baru tuh gue kasih duit gitu ya. Bang nanti nitip yang lain-lain gitu. Iya benar. Alhamdulillah akhirnya waktu itu gue makan siangnya di situ terus gitu. Jadi deket sama si Udanya. Dan gue lihat pas siangnya di tanah galian itu gede banget sih emang sih. Lubangnya, maksudnya galian itu gede banget. Untung lu masih selamat gede. tuh. Gila gede banget, dan itu tanahnya itu memang dalam gitu ya. Ternyata gue lihat kalau terang di belakang rumah, di belakang pohon-pohon yang lebat itu, jarak 1 kilo itu ada rumah-rumah warga ternyata. Apa mungkin itu anak kecil dari rumah itu, gue juga nggak tahu. Jadi gitu intinya, itu pengalaman gue disasarin oleh Google Maps ke tempat angker. Akhirnya ketemu anak kecil itu ya. Betul. Gua yang gak kebayang itu 10 orang yang ngedorong ternyata cuma 4. Ya. Gila itu ya. Sampai hari ini sih tempat itu konon kabarnya belum juga dibangun perumahan. Karena mungkin vendornya belum ada lagi atau gimana. Give up kali ya, nyerah kali ya. Gimana itu ya. Karena gue juga belum tahu itu tanah keramat atau gimana. Maksudnya ada bekas kejadian apa atau gimana. Kalau menurut cerita si Uda itu sih dulunya
memang di sebelum dibangun perumahan yang nggak jadi itu, sebelum itu digusur-gusurin, dikeruk-kerukin gitu, itu tadinya pohon-pohon aja gitu. Pohon-pohon gede ya. Pohon-pohon gede, cuman memang ada makam di situ. Nah, mungkin ada iya. makamnya si anak itu yang kegusur, gua nggak tahu. Berarti lo apa ya, ngelihat penampakan itu hanya sesosok anak kecil itu yang Anak kecil nggak ada sejauh ini, belum, dan jangan. Yang pasti sih Google Maps itu bisa jadi error, bisa. Tapi kebetulannya tuh pas banget gitu. Atau enggak mungkin lo pas di Google Map itu kan ada buat mobil, motor, orang tuh. Iya. Takutnya lo bukan milih berdasarkan mobil nih. Jalurnya. Bisa aja orang atau enggak motor. Jadi Google Map tuh nyari jalan yang tercepat kan biasanya kayak gitu. Waktu itu sih gua settingnya buat kereta kencana sih memang. Gitu. Bukan kereta cepat yang lagi diproyekkan ini. Emang pas waktu awal sama pas pulang gue nggak ngerubah-rubah settingan sih, Rick. Gue inget banget ya, pokoknya gue pakai Waze. Gue pakai Waze apa Waze bacanya? Waze. Gue pakai itu sih, dan ada temen gue yang ngomong ya, kalau lo keluar kota, lo pakainya Waze. Ya. Tapi kalau cuma daerah Serang, Cilegon, lo pakainya Maps. Makanya gue pakai Waze itu karena gue mikir Serang ke daerah Tangerang gitu. Tapi ya begitu kejadian. Setelah itu udah nggak ada kejadian yang ganggu Adam lagi kan? Nggak ada. Gue kerja di situ nggak lama, cuma 3 bulan gue resign lagi. Karena jauh juga ya Serang ke Tangerang situ ya, Kabupaten Tangerang itu jauh juga. Gue tiap hari bolak-balik. Akhirnya gue resign juga. Terus gue ngelamar lagi, dapat lagi, alhamdulillah. Akhirnya kerja lagi di kota Serang sini ya. Di Tangerang lagi. Tapi kasihan itu udah nggak ada yang jajanin lagi tuh. Iya, gue kangen sih sama si Uda tuh, terutama rendahnya ya. Kangen makannya. Kacau ini. Adam, ya keren banget nih cerita malam hari ini nih. Terima kasih banyak. Ya. Adam sehat-sehat terus. Amin. Istri, anak, keluarga sehat. Amin. Kerjaan sehat. Amin. Kerjaan sehat. Kerjaan lancar. Amin. MC lancar juga. Siap. Buat Erik juga thank you udah ngundang nih ke. Wah keren guys, tempatnya nih asik banget ya. Pokoknya jangan lupa nih lihat YouTube Adam Scare. Damn. Au. Collab-nya keren itu. Iya. Adam Scare. Oke Adam, terima kasih banyak. Sukses terus Adam. Siap, ya. Thank you. Oke teman-teman, segitu aja cerita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.